Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Permana Putra dari Rombel 7 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM 8111419344 dari mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dhani Mutada SAG, AG, MPA, dan PhD. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem otonomi daerah atau masalah otonomi daerah. Diawali dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan kecuali yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Sejak pintu otonomi daerah dibuka dan terus dikembangkan hingga saat ini, sistem tata pemerintahan terus mengalami perombakan. Hal ini dilakukan dengan dapat menciptakan suatu sistem pemerintahan yang lebih baik tentunya. Seiring berjalannya tujuan tersebut, pemerintah terus berupaya memformulasikan suatu bentuk pemerintahan yang dinilai akan menciptakan tujuan yang diinginkan. Kondisi tersebut mulai diwujudkan dengan adanya Grand Desain Reformasi Birokrasi yang sudah dicetuskan oleh kementerian-kementerian negara. Secara tidak langsung, hal ini mengharuskan pemerintah siap untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang sudah dirumuskan. Namun, demikian ada beberapa masalah yang masih menjangkiti beberapa daerah otonom sehingga dapat menghambat dalam langkah ke depan untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang sudah dikumandangkan. Selain membawa dampak positif bagi suatu daerah otonom, ternyata pelaksanaan otonomi dapat membawa dampak yang negatif. Pada tahap awal pelaksanaan otonomi telah mengundang banyak suara pro dan kontra. Suara pro umumnya datang dari daerah-daerah yang notabene-nya kaya akan sumber daya. Sebaliknya, daerah-daerah yang notabene-nya kurang dalam sumber dayanya, mereka merasa pesimis menghadapi era otonomi daerah. Masalahnya, otonomi daerah menuntut kesiapan di segala bidang, termasuk peraturan perundang-undangan sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, bagi daerah yang tidak kaya akan sumber daya, pada umumnya belum siap ketika pertama kali otonomi daerah diberlakukan. Selain karena kurangnya kesiapan daerah yang tidak kaya akan sumber daya, dengan berlakunya otonomi daerah, dampak negatif otonomi daerah juga timbul karena adanya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Keterbatasan sumber daya yang dihadapkan dengan tuntutan dana yang sangat besar dapat memaksa pemerintah daerah menempuh pilihan yang membebani rakyat, misalnya memperluas atau meningkatkan objek dan retribusi. Penggunaan dana dan anggaran yang tidak terkontrol. Hal ini dapat dilihat dari pemberian fasilitas-fasilitas yang sangat berlebihan kepada pejabat daerah. Pemberian fasilitas yang berlebihan ini merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, adanya kegiatan beberapa orang bupati yang menetapkan peningkatan ekstraksi besar-besaran sumber daya alam di daerahnya, di mana ekstraksi ini merupakan suatu proses yang semakin mempercepat perusakan tanah dan punahnya hutan, dan serta sengketa terhadap tanah. Akibatnya terjadi percepatan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada percepatan sumber daya air hampir di seluruh wilayah tanah air. Dampak positif otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerah sendiri. Berikutnya, dana yang diperoleh lebih banyak daripada dana yang diberikan oleh pusat. Dana tersebut memungkinkan dan mendorong pembangunan daerah serta membangun program kebudayaan dan juga promosi pariwisata daerah. Dampak negatif yaitu adanya oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain itu, terkadang kebijakan-kebijakan daerah tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah dengan daerah lainnya atau bahkan daerah negara seperti contohnya pelaksanaan undang-undang anti pornografi. Analisis dan solusi. Tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia pada masa jatuhnya presiden kedua yaitu Bapak Soeharto, salah satunya dengan adanya otonomi daerah yang dilaksanakan dengan tujuan agar mewujudkan Indonesia yang baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Dengan diberlakukannya UU nomor 22 tahun 1999, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih bersifat desentralistis. Dalam arti, sebagian besar wewenang di bidang pemerintahan diserahkan kepada kepala daerah. Wewenang yang tetap dimiliki oleh pemerintah pusat hanyalah wewenang bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta agama. Maka dari itu, tuntutan otonomi daerah dikabulkan dengan dikeluarkannya UU nomor 22 tahun 1999 dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2004. Sekian dari saya, terima kasih.